Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia sukses merebut kemenangan dalam sesi sprint race MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Italia ini diikuti oleh rekan setimnya Enea Bastianini di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga. Sementara itu, Jorge Martin yang terjatuh di awal balapan hanya bisa finish di urutan ke-10. Berikut hasil sprint race MotoGP Indonesia 2024. Marc Marquez sukses mengakhiri rekor buruk saat mengaspal di sirkuit Mandalika. Sebagaimana diketahui, pembalap Gresini Racing itu sebelumnya punya catatan buruk sepanjang mentas di sirkuit Mandalika. Marquez selalu mengalami nasib sial di dua edisi sebelumnya. Pada edisi perdana di MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez mengalami kecelakaan di sesi pemanasan. Hal itu yang kemudian membuat Marc Marquez gagal ikut balapan. Sedangkan pada edisi tahun lalu, Marc Marquez juga mengalami kecelakaan. Marquez gagal mendapat poin karena kecelakaan di sesi sprint race dan juga balapan minggu. Pekan ini, Marc Marquez datang dengan kondisi lebih bagus. The Baby Alien datang ke Mandalika dengan rentetan tren positif bersama motor Ducati. Benar saja, rekor buruk Marquez di Indonesia pun sirna usai finish ketiga di sprint race MotoGP Mandalika 2024. Hasil ini membuat Marquez bertahan di peringkat keempat dengan 288 poin. Pembalap Spanyol itu hanya terpaut 3 poin dari Bastianini yang bertengger di posisi ketiga. Marc Marquez membicarakan hasil balapannya di MotoGP Indonesia 2024. Di sprint race MotoGP Indonesia, The Baby Alien yang start dari posisi ke-12 berhasil merangsek ke posisi 5 usai start. Perlahan tapi pasti Marquez mampu memperbaiki posisinya ke peringkat ketiga, bahkan sempat menghuni urutan kedua sebelum pada akhirnya disalip oleh Enea Bastianini dan hanya finish di podium ketiga sprint race MotoGP Mandalika 2024. Lewat media sosial pribadinya, rider Gresini itu mengaku cukup puas dengan hasil yang ia dapatkan. Dari posisi 12 ke posisi 3. Sabtu yang pahit di kualifikasi dan sprint race yang bagus, tapi kami perlu menemukan perasaan yang lebih baik dengan ban baru untuk meningkatkan waktu kualifikasi kami. Kami akan terus bekerja. Jorge Martin mengaku sangat kecewa dengan hasil sprint race MotoGP Indonesia. Jorge Martin memulai balapan dengan sempurna, ia langsung melesat dan mempertahankan posisinya sebagai pimpinan lomba. Sayangnya di penghujung lap pertama, Martin yang terlihat cukup nyaman di urutan pertama, malah terjatuh di tikungan 16. Martin kemudian melorot ke posisi 21 saat melanjutkan balapan. Dengan kerja kerasnya, pada akhirnya Martin hanya mampu mencapai posisi ke-10 di akhir sprint race. Usai balapan, Martin mengaku sangat kecewa. Rider berjuluk Martinator itu tak menyangka dirinya bisa terjatuh ketika sudah nyaman di urutan terdepan. Ya, Anda bisa lihat saya terjatuh. Sulit dipahami kenapa saya jatuh. Saya sudah memeriksa kendaraan dan semuanya normal. Jadi tentu saja ada sesuatu yang perlu diubah. Saya akan meneliti dan memahaminya lebih dalam agar tidak membuat kesalahan yang sama besok. Pecco Bagnaia tak bisa menutupi rasa bahagianya usai memenangkan balapan pendek di sirkuit Mandalika. Ya, kemenangan sang juara bertahan ini tak terlepas dari crashnya Jorge Martin di awal balapan. Usai insiden yang dialami rivalnya itu, Bagnaia tak terkejar hingga bendera finish berkibar. Hasil di sprint race MotoGP Mandalika ini membuat Bagnaia mampu memangkas jarak poin dari pemuncak klasemen MotoGP 2024, Jorge Martin. Semua orang tahu betapa pentingnya memangkas poin.
Berkat kesalahan Jorge, saya kembali mendekati gelar juara, memangkas 12 poin jauh lebih banyak dari target. Saya sedikit beruntung. Ketika saya melihat cara Jorge melaju, saya pikir jika saya berhasil menutup tikungan itu, dia akan memberi saya jarak 4 detik. Sangat mudah untuk melakukan kesalahan seperti ini. Jorge Martin menanggapi pernyataan Pecco Bagnaia usai memenangkan sprint race MotoGP Indonesia pada Sabtu 28 September 2024. Di sesi konferensi pers, Pecco mengomentari racing line yang diambil Jorge Martin saat balapan. Rider asal Italia ini menyebut bahwa dengan racing line itu ia bisa mengalahkan Martin dengan mudah. Pecco bahkan mengatakan bahwa dirinya bisa unggul 4 detik seandainya Martin tidak terjatuh. Dilansir dari Motorcycle Sport, Martin yang mendengar pernyataan Bagnaia merasa tak terima. Martin pun mengungkap pembelaannya. Ya, 18 detik. Apa yang akan dikatakan Pecco sekarang? Sekarang sangat mudah untuk berbicara ketika rival kami terjatuh. Tetapi saya melihat dari helikopter dan garisnya identik dengan miliknya. Saya melihat putaran lainnya dan garisnya identik. Momen yang cukup menegangkan terjadi di sprint race MotoGP Indonesia 2024. Adalah Marco Bezzecchi yang nyaris menabrak Pecco Bagnaia saat balapan memasuki lap ke-7. Ya, Bezzecchi yang kala itu berada di posisi kedua, hampir menabrak Bagnaia dari belakang saat di tikungan. Beruntung Bezzecchi bisa mengontrol motornya dan menghindari tabrakan dengan Bagnaia. Usai balapan, tampak Bagnaia mempertanyakan soal alasan Bezzecchi yang hampir menabraknya. Bezzecchi pun tampak berusaha menjelaskan kronologi insiden tersebut. Bezzecchi terlihat melakukan gestur bahwa stang motornya goyang. Setelah itu, Bagnaia mengajak Bezzecchi untuk berjabat tangan sebagai tanda saling memaafkan. Itu sangat berisiko. Sejujurnya saya sama sekali tidak menduganya, karena saya sempat merasa ada getaran pada stang sebelum lintasan lurus, tapi masalah itu sempat hilang. Namun saat sprint, kampas rem saya merenggang dari cakram, jadi inilah mengapa saya mengerem, melepas rem dan mengerem lagi. Jadi saya mengerem dengan kuat. Kalau tidak, saya akan mengerem lebih awal dan menyelamatkan diri. Untungnya saya bisa menghindari bencana. Sayang sekali, tetapi posisi keempat tetap positif dan kami punya kesempatan lain besok. Hasil positif diraih rider LCR Honda, Johann Zarco pada sprint race MotoGP Indonesia. Performa Zarco di sirkuit Mandalika bisa dibilang sangat menjanjikan. Tampil apik di hari pertama, Zarco pun mampu menembus Q2 dan berhasil start di urutan ke-7. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih hasil terbaiknya bersama Honda, Zarco tampil begitu apik di sprint race MotoGP Indonesia. Sayangnya performa motor RC23V belum cukup untuk membawanya finish lebih jauh. Pada akhirnya Zarco harus puas melewati garis finish di urutan ke-8. Meski gagal meraih podium, nyatanya hasil ini sudah cukup untuk membuat rider asal Prancis itu senang. Pasalnya hasil ini menjadi hasil terbaiknya selama berseragam LCR Honda. Di sela-sela pekan balap MotoGP Indonesia 2024, tim Monster Energy Yamaha mengumumkan akan kembali menurunkan Remy Gardner untuk menggunakan jatah wildcard. Ya, rider asal Australia itu akan turun di MotoGP Jepang 2024 yang dilangsungkan di sirkuit Twin Ring Motegi pada 6 Oktober mendatang. Ini adalah yang kedua bagi Gardner. Sebelumnya ia pernah turun menggunakan wildcard di Silverstone untuk menggantikan test rider Yamaha, Cal Crutchlow yang sedang dalam masa pemulihan cedera. Pembalap tim Go11 Ducati, Andrea Iannone, sukses merebut kemenangan Race 1 World Superbike Aragon 2024. Ini adalah kemenangan perdana Iannone di World Superbike, serta merupakan kemenangan perdananya sejak MotoGP Austria 2016 di sirkuit Red Bull Ring saat masih membela Ducati Team. Rider asal Italia ini diikuti oleh Toprak Razgatlioglu di posisi kedua dan Garrett Gerloff di posisi ketiga. Berikut hasil Race 1 World Superbike Aragon 2024.
Resmi, Red Bull Racing akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah dengan Daniel Ricciardo. Rumor perpisahan RB dengan Daniel Ricciardo sejatinya sudah terdengar sejak beberapa waktu yang lalu. Performa Ricciardo yang tak kunjung meningkat jadi salah satu alasan mengapa RB ingin mencoba peruntungan dengan pembalap lain. Dengan balapan perpisahan di GP Singapura, Ricciardo kini telah resmi dilepas. Lauren Mekies selaku petinggi RB memilih Liam Lawson sebagai pengganti untuk sisa musim 2024.